Jadi kalau Habib Rizik mengkritik kekuasaan lalu dihubungkan bahwa dia punya defect di dalam kehidupan pribadi, itu kan curang kan, itu kan tidak fair. Ya. Apa bahayanya bagi kekuasaan, Bung Rocky? Kekuasaan yang paling dungu itu kekuasaan yang anti pikiran. Nah, kekuasaan yang takut pada pikiran itu kekuasaan yang nggak punya pikiran. Bung Rocky, Ya. apa yang dialami oleh Habib Rizik, apa yang dialami oleh Habib Rizik, satu sisi merupakan pukulan terhadap ulama yang berani menyuarakan sesuatu. Apakah yang dialaminya itu bisa membungkam semua orang untuk berkata? Buktinya begitu Habib Rizik dihalangi, mulut Habib Rizik langsung berkembang biak melalui mulut mak-mak, mulut intelektual, mulut mahasiswa, mulut BEM, segala macam. Jadi percuma, karena kalau seseorang penguasa ingin membungkam mulut seseorang, maka si penguasa harus punya surplus moral untuk memperlihatkan bahwa dia lebih bermoral, dia lebih mengetahui keadaan, baru orang percaya. Kan Habib Rizik dibungkam karena soal moral sebetulnya. Loh, itu urusan privat Habib Rizik. Jadi kalau Habib Rizik mengkritik kekuasaan lalu dihubungkan bahwa dia punya defect di dalam kehidupan pribadi, itu kan curang kan, itu kan tidak fair. Sama seperti kalau saya misalnya mengkritik kekuasaan, atau Said Didu mengkritik kekuasaan, siapa lagi mengkritik kekuasaan, lalu dipersoalkan oleh buzzer, dia ini begini. Itu nggak ada urusan dengan apa yang dia kritik. Dia mengkritik urusan publik. Urusan privat dia jangan dikaitkan di situ. Itu berarti kalau orang punya rahasia pribadi nggak boleh kritik kekuasaan. Ya di situ sumber dari akal dungunya tuh. Itu yang sekarang pemerintah sibuk kan. Begitu ada seseorang mengkritik, seorang tokoh mengkritik, pemerintah segera menyewa buzzer supaya bongkar kehidupan privatnya tuh. Maka dibongkar panjang lebar. Nah, kenapa buzzer bisa membongkar itu? Karena buzzer yang dipiara negara ini itu banyak yang mantan wartawan dungu butuh uang jadi buzzer. Banyak yang mantan dosen yang dungu butuh uang jadi buzzer. Banyak yang mantan LSM dungu butuh uang jadi buzzer. Jadi mereka tahu profil tokoh-tokoh tuh. Buzzer ini bukan orang yang nggak tahu biografi orang. Mereka juga dulu adalah orang-orang yang bergaul secara dekat dengan orang-orang yang sekarang lagi dia bully. Kan itu soalnya kan. Jadi kalau kita tanya kok buzzer sekarang sedang nonton juga. Oh, pasti lebih banyak yang nonton ini. Saya pasti selalu merasa begitu, karena itu saya hina-hina aja mereka di sini sekarang kan, karena saya tahu mereka lagi nonton. Berarti itu salah sendiri. Beberapa hari ini kita siap-siap lah menerima berita baru ya. Itu artinya bagus juga kalau mulai ada kan pembuktian bahwa nanti Abdul Somad, Rocky Gerung bakal dibully setelah ini. Itu membuktikan buzzer lagi nonton, bagus juga. Ada usaha untuk melunakkan Bung Rocky. Wow, banyak betul. Di antara yang bujuk. Gimana cara yang ditempuh? Wow, mengerikan. Nanti saya WA aja, saya DM aja. Tapi kalau DM nanti buzzer penasaran. Ya buzzer udah ngerti lah kalau saya kasih sinyal DM, berarti besok itu dia akan berupaya untuk nyusup, menghack ke nomor WA Ustadz Somad itu, atau nomor saya. Itu udah standar prosedur. Wong WA BEM aja bisa dia masukin dan diambil alih, gimana? Twitter saya kan dirampas sama buzzer, sama juga kan. Dan buzzer senang bahwa saya nggak punya Twitter. Dia lupa bahwa dengan nggak ada Twitter dia nggak bisa bully saya. Sementara saya bisa bully mereka melalui forum semacam ini kan. Itulah. Iya. Itulah dungunya mereka ya, Bung Rocky. Apa itu istilahnya? Mungkin apa sebetulnya dosa besar? Apa sebetulnya dosa besar Habib Rizik sehingga dihabisi buzzer? Loh, Habib Rizik itu nggak ada dosa politik.
Kan dia kritik politik, lalu dihubungkan dengan dosa-dosa privat. Yang ada urusan apa? Dosa privat itu urusan Habib Rizik dengan akhirat. Nggak ada hak booster atau kekuasaan untuk menilai seseorang selain hubungan dia dengan sesuatu yang dia anggap dia akan bertanggungjawabkan nanti kan. Tapi orang menganggap bahwa itu adalah kriminal segala macam itu. Sehingga seluruh dunia bahkan dikirimi notifikasi Interpol untuk soal yang ajaib gitu kan. Jadi biasa aja kan Habib Rizik mengkritik. Tapi tentu kita tahu Habib Rizik di belakangnya ada gerbong yang bersiap-siap untuk menjadi oposisi. Jadi dihalangi justru karena Habib Rizik punya gerbong itu. Saya untung nggak punya gerbong, tapi yang nggak punya gerbong seperti saya pun dihalangi. Apalagi yang punya gerbong kayak Habib Rizik. Tetap Habib Rizik adalah tokoh politik yang punya potensi untuk menghasilkan pikiran alternatif terhadap penyelenggaraan negara ya. Itu hal yang justru mesti dirawat lah sebagai loyal opposition. Karena Habib Rizik nggak angkat senjata untuk menjatuhkan pemerintah. Ya. Apa bahayanya bagi kekuasaan, Bung? Kekuasaan yang paling dungu itu kekuasaan yang anti pikiran. Saya setiap hari cuma mengucapkan pikiran. Abdul Somad mengucapkan pikiran, Habib Rizik mengucapkan pikiran, Said Didu mengucapkan pikiran, si Ronald Buton mengucapkan pikiran. Nah, kekuasaan yang takut pada pikiran itu kekuasaan yang nggak punya pikiran. Padahal demokrasi itu adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Demokrasi itu mengandalkan argumen. Nah, pemerintah itu sensitif terhadap argumen justru. Pemerintah balas dengan sentimen. Kalau kita mau berdebat, kita pasang argumen secara setara. Jangan saya pakai argumen, yang sana pakai sentimen. Lalu mulai mengeksploitasi keburukan-keburukan orang yang tidak argumentatif. Begitulah watak kekuasaan sekarang semacam itu. Anti argumen, tapi doyan dengan sentimen. Itu ajaib. Kalau Bung Rocky jadi presiden, apa yang Bung Rocky lakukan terhadap pengkritik Bung Rocky? Hari pertama saya beliin empek-empek mereka supaya supaya protein otaknya tinggi. Empek-empek kan protein otaknya tinggi, itu aja. Jadi saya akan bujer-bujer itu setiap hari, saya kirimin empek-empek itu supaya Gojek ada kerjaan di masa pandemi. Ya udah, ini ada sembako empek-empek dari Presiden Rocky Gerung begitu untuk para bujer. Lalu dikasih gambar presiden. Tapi saya nggak pakai logo istana, saya pakai logo emak-emak. Itu. Bung Rocky kan akademisi filsafat UI. Apa mungkin setelah populernya Bung Rocky, banyak anak-anak muda kita ingin kursus akal sehat melalui filsafat. Apa sih filsafat itu, Bung Rocky? Filsafat itu dimaksudkan dari awal untuk beroposisi dengan kekuasaan. Filsafat dilahirkan justru untuk menghalangi kekuasaan jadi absolut. Sejarah filsafat Barat begitu, sejarah filsafat India juga begitu. Dalam versi Mahabharata, sejarah filsafat Islam juga begitu. Jadi kita mau agar supaya ada elemen kritis di dalam kehidupan akademis kita. Tetapi kalau kita lihat sekarang, kita lihat universitas besar, UGM, mahasiswanya dikontrol oleh rektor. Rektornya ketakutan mahasiswa bikin aktivitas berpikir yang ada basis filosofinya. Lalu diancam. UI juga begitu, banyak seminar yang dibatalkan hanya karena semacam sinyal samar-samar dari rektor. Kenapa itu terjadi? Karena rektor sekarang adalah bawahan presiden. Jadi rektor-rektor ini selalu kan punya semacam maksud yang terselubung, yaitu mendekatkan pada kekuasaan. Kalau dari reshuffle bisa jadi menteri pendidikan, maka dia larang orang berpikir. Dianggap bahwa kadang-kadang dianggap Anda mahasiswa itu tidak boleh bikin seminar, harus dibimbing oleh profesor. Loh, prinsip universitas, mimbar akademis itu adalah mimbar sivitas akademi, bukan sekedar mimbar profesor kan, guru besar kan. Itu kan alasan rektor aja, mesti ada guru besar yang dampingi. Siapapun yang punya dalil akademis, dia punya hak untuk naik mimbar akademis. Mau dia mahasiswa, mau dia dosen biasa, mau dia profesor, itu setara, dijamin kebebasan akademisnya tuh.
Kalau dibilang itu mimbar profesor, mimbar guru besar, banyak guru besar yang otaknya kecil gitu. Itu di Indonesia banyak gitu kan. Jadi kita ingin kembalikan fungsi dari kampus sebagai penyuplai akal sehat. Nah, akal itu hanya disebut akal kalau dia bisa dikritik. Pikiran hanya disebut pikiran kalau dia bisa dibantah. Kalau saya mengucapkan sesuatu dan tidak boleh dibantah, itu artinya saya lagi berdoa. Doa nggak bisa dibantah, tapi pikiran itu bisa dibantah. Nah, cara membantah yang paling mudah adalah tampilkan di wilayah akademis, karena di situ ada metodologi kan. Kan kalau pikiran dipamerkan di pilkada, di panggung dangdut kan nggak bisa dibantah kan. Karena yang datang kan konstituennya mah tepuk-tepuk tangan aja. Lain kalau pikiran akademis, itu akan membantah. Jadi mimbar yang paling mungkin untuk merawat akal sehat ya memang mimbar akademis. Dan itu nggak boleh dikendalikan oleh kekuasaan.